Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak sekalian? Kabar baik semuanya, sehat. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam atau aspek ibadah, yang kali ini adalah tentang sholat Idain atau sholat dua hari raya. Baik, untuk mempersingkat waktu anak-anak sekalian, kita bisa siapkan anak-anak mempersiapkan buku paketnya tentang sholat Idain ya. Pada halaman di buku paketnya 197, pada halaman 197. Baik, Ustadz siapkan share screen-nya, materinya berikut ini. Baik, yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Ini termasuk sholat Idain ya, termasuk sholat Idain yang akan kita pelajari. Ada beberapa sholat sunnah yang lain, ada istisqa, ada gerhana ya, yang termasuk sholat sunnah dengan berjamaah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang pertama adalah sholat Idain, yaitu sholat dua hari raya. Jadi sholat dua hari raya ini ada satu sholat Idul Fitri dan kedua adalah Idul Adha. Kemudian yang Idul Fitri itu setiap tanggal 1 Syawal ya, setiap tanggal 1 Syawal sehabis puasa Ramadan, kemudian melaksanakan puasa, melaksanakan Idul Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal ya. Pada tanggal 1 Syawal saling mohon maafkan ya, minal aidin wal faizin. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha, itu setiap tanggal 10 Zulhijjah, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah itu ditandai dengan adanya penyembelihan hewan kurban ya, penyembelihan hewan kurban baik unta, sapi maupun kambing. Di situ setelah sholat id kemudian menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, hukumnya sholat idain apa Pak? Hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat dianjurkan untuk supaya umat Islam melaksanakan sholat id atau sholat idain. Perintah ini diawali ketika pertama kali pada tahun ke-1 Hijriah. Di tahun ke-1 Hijriah itu ketika Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Mekah ke Madinah. Pada tahun pertama di kota Madinah itu, setelah hijrah, baru ada perintah untuk melaksanakan sholat Idain. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Waktu pelaksanaannya ya, waktu pelaksanaannya bisa seperti Idul Fitri ini di pagi hari ya, di pagi hari sampai menjelang, bisa sampai menjelang zuhur atau sebelum matahari tergelincir ya, sampai matahari tergelincir itu waktunya sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kalau Idul Fitri tadi, yang pertama Idul Fitri itu adalah ketika sejak terbit matahari sampai sepenggalahan atau 3 meter agak meninggi baru dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha adalah cukup dengan lebih pagi daripada sholat Idul Fitri, yaitu ketika matahari sekitar 1,5 meter atau 1 sepenggalahan ya, 1 sepenggalah. Ini untuk Idul Adha kurang lebih 1,5 meter. Yang ketiga, tempat pelaksanaannya ini dilaksanakan di tanah lapang, sepanjang tidak ada halangan, tidak ada hambatan ya, bisa dilaksanakan di tanah lapang, kecuali kalau ada halangan, mungkin banjir, hujan deras, longsor ya, ada bencana alam dan sebagainya, bisa dilaksanakan di masjid yang aman ya. Tata caranya sholat itu yang pertama adalah niat ya.
tentu kita sebelum melaksanakan ibadahnya niat dulu. Yang kedua adalah takbir. Takbir ini yang pertama pada rakaat pertama sebanyak dilakukan 7 kali, kemudian pada rakaat kedua sebanyak 5 kali, ya, 5 kali takbir, ya, 5 kali takbir. Yang ketiga, bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ini kalau pada rakaat pertama adalah membaca surat Al-A'la, imamnya membaca surat Al-A'la. Kemudian yang kedua, pada rakaat kedua adalah membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini disunahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Yang keempat, diakhiri dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Hal-hal yang disunahkan ketika melaksanakan sholat Id, yaitu yang pertama adalah ketika sholat Idul Fitri itu sudah selazimnya, ya, biasa memperbanyak bacaan takbir mulai dari terbenamnya, ya, matahari tanggal 1 Syawal sampai imam memulai sholat. Jadi mulai terbenam matahari, kemudian sampai pada tanggal 1 Syawal itu untuk disunahkan memperbanyak membaca takbir sampai imam akan memulai sholat, itu baru berhenti takbirnya. Kemudian untuk Idul Adha adalah memperbanyak bacaan takbir dimulai pada saat matahari tenggelam pada tanggal 9, ya, tanggal 10 itu seharian bacaan sunnah, disunahkan membaca takbir sampai tanggal 13 Dzulhijjah, karena Idul Adha adalah tanggal 10, ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berikut berturut-turut setiap hari setelah sholat fardu untuk membaca takbir, ya, takbir yang sudah terbiasa, ya, ketika melaksanakan takbir pada saat hari raya. Kemudian disunahkan juga untuk memakai pakaian terbaik, ya, pakaian yang terbaik, yang bersih, yang suci, ya, dan juga jangan lupa memakai wangi-wangian, ya. Yang ketiga, berangkat ketika dari rumah, yang membaca takbir dengan mengambil jalan yang berbeda, baik datang, pergi, berangkat maupun pulangnya, ini berbeda, disunahkan untuk berbeda mengambil jalan. Kemudian dianjurkan untuk semua umat Islam mendatangi tempat sholat, baik itu laki-laki, perempuan, ya, tua atau muda, anak-anak, semuanya mendatangi untuk mendengarkan khutbah di hari raya itu, baik orang yang sedang berhalangan, misalnya bagi ibu yang datang bulan atau haid, itu boleh mendatangi tempat sholat itu dalam rangka untuk syiar mendengarkan khutbah hari raya, ya, khutbah hari, makanya semua umat Islam. Berikutnya, sebelum Idul Fitri disunahkan boleh makan sarapan pagi. Berbeda dengan sholat Idul Adha, disunahkan makan paginya adalah sesudah sholat Idul Adha, ya, sesudah sholat Idul Adha baru makan pagi atau sarapan pagi. Baik, selanjutnya anak-anak, kita berikutnya kesunahan yang dilakukan berikutnya adalah yang membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ini 1 sok, ya, atau 2,5 kg diberikan kepada fakir miskin, ya. Terakhir membayar zakat fitrah itu adalah sebelum dilaksanakan sholat Id, ya, sholat Idul Fitri, ya. Ketika selama bulan Ramadan di pertengahan maupun di akhir, ya, boleh membayar pada waktu itu. Oke, sholat Idain dan khutbah dengan ketentuan. Sholat Id itu ada khutbahnya dengan dilaksanakan berjamaah, ya, bersama-sama. Khutbah ini hanya dilaksanakan 1 kali dengan awali membaca bacaan hamdalah, bacaan sholawat Nabi, dan pesan-pesan tentang ketakwaan. Saya kira itu anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Setelah ini akan bisa anak-anak simak tentang bagaimana tata cara sholat Id, ya, melalui video yang disampaikan oleh
Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, tentang tata cara melaksanakan sholat id. Anak-anak setelah ini bisa menyimak video berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan sholat Idul Fitri di masa darurat pandemi COVID-19. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat, tanpa azan, iqomat, bacaan as-sholatul jami'ah, dan tanpa disertai sholat sunnah, baik sebelum maupun sesudahnya. Takbir sholat Idul Fitri. Pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram 7 kali, dan pada rakaat kedua sesudah takbiratul qiyam atau intikal 5 kali. Dengan mengangkat tangan pada semua takbir yang 7 kali dan 5 kali tersebut, tidak ada tuntunan bacaan di sela-sela takbir tersebut. Sesudah membaca Al-Fatihah, imam membaca surah Al-A'la atau surah Qaf pada rakaat pertama, dan surah Al-Ghosyiyah atau surah Al-Qamar, Iqtarabatis Sa'ah pada rakaat kedua atau sesuai kemampuan imam di masing-masing keluarga. Khutbah id dilakukan sesudah sholat id. Hanya 1 kali khutbah, yaitu tidak diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Khutbah dimulai dengan tahmid, membaca alhamdulillah, tidak dengan takbir, tetapi dalam khutbah id memang diperbanyak menyelingi dengan takbir. Khutbah diakhiri dengan doa, dengan mengangkat jari telunjuk tangan kanan sebagaimana pada khutbah Jum'ah.